Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas sejarah manusia termulia di alam semesta, yaitu Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Masih melanjutkan beberapa rentetan perang Uhud, Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri beliau melanjutkan risalahnya. Bagi yang punya PDF kitabnya di halaman 273. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, haula'i sittatu nafarin min baiti wahidin baiti Abi Talhata Abdullah bin Utsman bin Abdiddar kutilu jami'an hawla liwa'il musyrikina. Keenam tentara musyrik yang berasal dari satu ayah, dari satu rumah, yaitu anaknya Abu Talhah Abdullah bin Utsman bin Abdiddar, semuanya tewas demi mempertahankan bendera musyrikin. Jadi bendera itu lambang atau tanda lemah dan kuatnya pasukan. Setelah keenamnya tewas, summa hamalahu min bani Abdiddar Artatu ibnu Surahbil, lalu digantikan oleh tentara musyrik yang bernama Artah bin Surahbil, masih keturunan suku Bani Abdiddar, hanya beda ayah. Faqatalahu Aliun ibnu Abi Thalib, dan Artah bin Surahbil pun tewas di tangan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Wakila Hamzatu ibnu Abdul Muttalibi, ada yang menyebutkan riwayat yang lain Artah bin Surahbil dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Summa hamalahu Suraihu bin Qarith, kemudian bendera musyrikin diambil
oleh tentara musyrik lainnya yang bernama Suraih bin Qarij. Faqatalahu Quzmanu. Suraih bin Qarij pun tewas dibunuh oleh tentara dari pihak tentara muslim yang bernama Quzman. Akan tetapi Quzman ini dijelaskan oleh para ahli sejarah berdasarkan riwayat-riwayat yang datang, Quzman ini wakana munafikon. Beliau seorang munafik. Ya. Jadi kalau ada orang yang berada di pihak kaum muslimin, kalau dia terang-terangan menunjukkan sifat kemunafikan, maka para ahli sejarah akan menulis dia dicatat sebagai seorang munafik. Ada juga orang-orang munafik yang tidak dicatat oleh sejarah karena dia menyembunyikan kemunafikannya. Ya. Berarti kita sudah menyebut berapa orang? Banyak ya. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian sebelumnya ada lagi 2 orang ya, lupa saya. Nah sekarang Quzman. Quzman ini dia tentara Islam tetapi menunjukkan sifat kemunafikan. Qatala ma'al muslimina, beliau ikut berjuang di barisan tentara Islam hamiyatan, karena semata-mata menuntut balas, bukan karena keimanan. La li'anil Islam, bukan karena keislaman yang ada di dalam dada dia. Summa hamalahu Abu Zaidin Amru ibnu Abdi Manaf al-Abdari. Setelah Suraih bin Qarij tewas, bendera musyrikin dipegang oleh Abu Zaid. Ya, ini nama kunyah. Nama aslinya Amru ibnu Abdi Manaf al-Abdari. Faqatalahu Quzmanu aidan, dan berhasil dibunuh lagi oleh Quzman. Summa hamalahu waladu li Shurahbil bin Hasim. Kemudian pemegang bendera musyrik berikutnya adalah anaknya Surahbil bin Hashim al-Abdari. Ya, tidak terlacak namanya, hanya disebutkan anak Surahbil bin Hashim al-Abdari. Faqatalahu Quzmanu aidan. Quzman juga berhasil membunuh pembawa bendera yang terakhir. Fahaula'i asyratu min bani Abdiddar. Totalnya pembawa bendera musyrikin dari suku Bani Abdiddar itu ada 10. Ya. 6 tewas, 7 tewas di tangan muslim, sisanya tewas di tangan seorang munafik yang bernama Quzman. Ya. Min hamalati liwa abidu an akhirihim. Ya, tewas semuanya, walam yabqa minhum ahadun yahmilul liwa'a. Ya, setelah itu tidak ada lagi yang berani mengambil bendera tentara musyrikin. Ya. Dari Bani Abdiddar gak berani lagi. Waduh, 10 orang sudah tewas, ciut nyalinya. Jangan-jangan kalau diambil nanti saya juga akan menjadi korban gitu. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
tentara musyrikin itu jumlahnya 3.000, sementara tentara Islam 700. Jauh sekali jumlahnya ya. Awalnya 1.300 murtad ya, membelot ikut tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Fataqaddama gulamun lahum habasyun ismuhu Su'abun. Ternyata tidak disangka-sangka ada seorang budak hitam yang berasal dari Ethiopia. Jadi di zaman Rasul gudangnya budak itu dari Afrika, Ethiopia. Entah gimana ceritanya ya. Kok bisa ya manusia dijual belikan, dijadikan budak itu dari Ethiopia. Sekarang sudah nggak ada ya, sudah menjadi negeri Islam. Islam menghilangkan perbudakan ya. Kapan ada lagi? Nanti kalau Imam Mahdi memimpin seluruh negeri Islam berperang melawan orang-orang kafir. Kalau kita mengalami, insya Allah nanti kita dapat budak, Pak, budak orang kafir. Perempuannya boleh kita kawini tanpa harus akad nikah ya, tapi nampaknya kita nggak ngalami ya, udah keburu mati kita. Imam Mahdi masih jauh ya. Kalau Imam Mahdi yang dikubur aja itu Imam Mahdi KW itu. Sudah ada fatwanya ya, dari NU sudah ada ya. Itu ada Imam Mahdi KW, Imam Mahdi yang tidak menguasai negara, numpang KTP-nya di kuburaya. Ismuhu Su'ab. Budak Ethiopia ini punya namanya Su'ab. Dia nekat fahamila al-liwa'a. Fahamala al-liwa'a. Berani mengambil bendera. Sudahlah budak, musyrik lagi, hitam ya. Wa abda min sunufi suja'ati. Dia berani menerobos barisan tentara Islam, sunufi suja'ati was sabati ma faqa bihi mawalihi min hamalati liwa. Keberaniannya melebihi keberanian majikannya yang 10 tadi mati ya. Jadi orang kaya itu punya pembantu yang kuat itu sudah cukup, gak usah banyak-banyak ya. Jadi Su'ab ini sering dipakai tenaganya oleh para majikannya tadi dari suku Bani Abdiddar. Alladzi qutilu qablahu. Para majikannya sebelumnya sudah tewas semuanya. Faqad qatala hatta qata'at yadah. Si Su'ab ini walaupun dia berani, akhirnya dua tangannya terpotong kena sabetan pedang ya. Fabaraka 'alal liwa'i bisodrihi. Sudah putus dua tangannya, benderanya dikepit dengan dada dan dagunya. Ya, nggak pingsan, Pak, luar biasa ya. Entah pakai ramuan apa gitu ya. Kalau kita kan terpotong dua tangan pingsan, ini nggak pingsan, benderanya masih dikepit dagu dan dadanya. Wa unukihi li alla yasqutu, agar tidak jatuh. Hatta kutila, akhirnya terbunuh juga. Wa huwa yaqulu ya. Si budak ini di waktu-waktu sakaratul maut ya, masih bisa berbicara. Dia mengucapkan Allahumma al-a'zarta ya. Yang kalau diterjemahkan, ya Allah, apakah engkau
masih memaafkanku, gitu ya. Bukan kalimat la ilaha illallah, tetapi kalimatnya apa? Allahumma hal a'zarta, apakah ya Allah, apakah engkau memaafkanku, gitu ya. Ya, karena kalimatnya tidak ada kesetaraan dengan kalimat tauhid, ya dihukumi apa adanya, dihukumi kafir. Berbeda dengan tentara yang akan ditebas lehernya oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika akan ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Lalu Usamah bin Zaid dia suudzon, Allah paling kamu mengucapkan kalimat tauhid supaya tidak jadi dibunuh, gitu. Betul ditebas. Beritanya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah marah Rasulullah. Ya. Lalu kemudian dicatat oleh para ahli sejarah. Wahai Usama, apakah kamu sudah membedah dadanya? Dia sudah mengucapkan kalimat la ilallah, tapi kenapa kamu menebasnya? Seharusnya kamu tahan dulu. Boleh jadi Allah memberikan hidayah di detik-detik terakhir. Ya. Usamah bin Zaid merasa bersalah, menyesal sekali. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah detik-detik terakhir dia mengucap kalimat tauhid, tahan, biarkan dilihat dulu. Siapa tahu kalimat tauhidnya serius, diberi kesempatan dulu. Paling enggak ya diikat lah, diikat, jadikan tawanan. Ya siapa tahu dia masuk Islam. Ya. Perkataan seorang budak dari pihak musyrikin yang bernama Su'ab tidak mengandung kalimat tauhid. Dia hanya mengucapkan Allahumma hal a'zarta, ya Allah, apakah engkau masih memberikan maaf kepadaku? Ya ini ucapan biasa, ya, sehingga tetap dihukumi sebagai orang yang kafir. Wa ba'da an qatala hadzal gulam Su'ab saqata al-liwa'u 'alal ardi. Setelah budaknya suku Bani Abdidar yang bernama Su'ab, benderanya jatuh ke tanah, walam yabqa ahadun yahmiluhu fabaqa saqiton, ya. Fabaqiya saqiton, benderanya jatuh dan tidak ada yang berani lagi mengambil bendera tentara musyrikin. Padahal mereka jumlahnya masih ribuan, Pak. 3.000 dikurangi cuma berapa orang tadi? Kurangi 11. Tidak ada yang berani, takut dengan tentara Islam. Ya. Kemudian Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Barquri beliau melanjutkan risalahnya Al-Qitalu fi Baqiyatin Niqat. Para ahli sejarah merekam beberapa kejadian pertempuran di beberapa titik. Wa bainama kana siqalul ma'rikati yaduru haulal liwa'il musyrikin, kana al-qitalul mariru yajri fi sa'irin niqatil ma'rikah. Selain pertempuran berdarah di sekitar bendera tentara musyrikin, para ahli sejarah juga merekam beberapa kejadian pertempuran di beberapa titik. Wa kanat ruhul imani qad sadat sufuful muslimin, ya. Ruh tentara Islam mereka semakin berkobar, ya, tidak mundur, justru semakin berani karena keimanan. Ya. Fantalaku khilala junudi syirki ing tolako faidoni tataqatta'u amamahu as-sudud, ya. Semakin berani, semakin meningkat mental sebagai seorang tentara untuk menyerbu ke tengah-tengah
tentara musyrikin. Digambarkan oleh para ahli sejarah, fantolaku intolakol faidoni tataqatta'u amamahu as-sudud, seperti banjir yang berhasil menjebol bendungan. Ini mentalnya tentara kaum muslimin. Wahum yaquluna, bahkan mereka sambil berteriak menghunus pedang. Ada yang berada di atas kuda, ada yang berjalan. Apa yang diucapkan? Amit, 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 amit. Bukan amit, amit bahasa Indonesia ya. Apa terjemahnya? Ya, bunuh, 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 bunuh. Untuk menurunkan mental musuh. Amit, amit, amit. Bunuh, 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 bunuh. Gitu ya. Kana dzalika syi'arun lahum yauma Uhud. Inilah suara yang diucapkan para tentara Islam di perang Uhud. Semakin ciut itu tentara kafir itu. Ya, walaupun jumlahnya 3.000 melawan 700. Ya. Secara ringkas, seorang sahabat yang bernama Abu Dujana, akbala Abu Dujanata ma'laman bi asobatihil hamra, yang memakai tali merah. Tali merah menurut budaya di zaman itu artinya dia sudah siap mati. Ada tentara yang nggak pakai tali merah, ada yang pakai tali merah. Tentara yang pakai tali merah itu sama saja dengan dia mengumumkan, saya siap mati hari ini. Nah, gitu. Kayak apa? Rambo itu ya. Rambo kan ketika mau perang itu di film itu pakai tali ya. Nah, sini ya, tali gitu. Itu mungkin nyontek dari sejarah Islam itu ya. Akhadan bisayfi Rasulillah, mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musammiman ala ada'i haqqihi, beliau siap mengambil resiko untuk menunaikan hak pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya pedang, diberikan kepada Abu Dujana, tentara Islam asli Madinah. Faqatala hatta am'ana finnas, beliau bertempur menerobos sampai ke tengah-tengah pasukan kafir Quraisy. Ya, enggak takut sama sekali ya. Jumlahnya 3.000-an, ya, enggak takut ya. Nekat ya. Wa ja'ala la yalqa musyrikan illa qatalahu. Tidaklah Abu Dujana bertemu dengan satu tentara musyrik melainkan ia berhasil membunuhnya. Entah berapa ratus yang dibunuh sama dia. Ya. Wa akhadha yahuddu sufufal musyrikin huddan. Ya. Beliau berhasil memecahkan barisan tentara kafir, bercerai-berai gara-gara satu orang, sahabat yang mulia Abu Dujana. Ya. Abu Dujana ini sering dijadikan nama ya, teman-teman yang sudah pernah ngaji sirah itu. Siapa nama anaknya? Abu Dujana. Ya. Mengambil ibrah dari kisah ini. Tentara Islam asli Madinah yang sangat pemberani. Ya, Abu Dujana. Qala Az-Zubair ibnu Al-Awwam, seorang sahabat yang mulia, Az-Zubair ibnu Awwam, asli dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Beliau menceritakan secara detail ya, bagaimana Abu Dujana menghunus pedangnya Rasulullah SAW, menerobos tentara kafir,
berhasil mengobrak-abrik dan membunuh setiap orang yang ditemui dari kalangan tentara kafir. Wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa famana anihi. Aku sudah berusaha meminta kepada Rasulullah pedang Rasul, tetapi Rasulullah tidak memberikan kepadaku. Aku sebenarnya sangat iri dengan Abu Dujana. Iri yang seperti ini iri yang positif, ya. Iri ingin mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan iri yang negatif, ya. Wa atahu Abu Dujana. Rasulullah tentu punya pertimbangan khusus kenapa pedangnya diberikan kepada Abu Dujana. Ya, selain Zubair bin Awam, Umar juga minta, Ali juga minta, tapi Rasulullah memberikan kepada Abu Dujana. Ya. Wa qultu Az-Zubair ibn Awam menjelaskan secara rinci fi nafsi. Az-Zubair ibn Awam menghibur dirinya sendiri. Walaupun tidak diberikan pedangnya Rasul, beliau menghibur dengan mengatakan, Ana ibnu Sofiyah ammatuhu. Gini-gini, saya ini adalah anaknya Sofiyah. Sofiyah itu bibinya Rasulullah SAW. Jadi untuk melawan rasa iri yang berkepanjangan, walaupun irinya sebenarnya positif, ya, gak apa-apalah. Saya kan sudah diberikan karunia oleh Allah. Pertama, menjadi seorang muslim. Saya ini anaknya bibi Nabi, gitu. Berarti Zubair bin Awam ini termasuk Ahlul Bait, anaknya bibi Nabi. Wa min Quraisyin, sama-sama berasal dari satu suku Quraisy. Wa qad kuntu ilaihi fasa'altuhu iyyahu qablahu fa'atahu iyyahu wa tarakani. Meskipun aku sudah memintanya kepada Rasul, ternyata Rasulullah memilih Abu Dujana, memberikan pedangnya. Wallahi la'andurunna ma yasna'u. Aku betul-betul penasaran, ingin melihat apa sih yang akan dikerjakan Abu Dujana. Kok dia dipilih oleh Rasulullah untuk mengambil pedangnya, ya. Karena penasaran, fattaba'tu, aku mengikutinya dari belakang, ya. Walaupun sudah berbaik sangka, mesti Rasulullah itu tidak sembarangan, cuma ingin membuktikan, gitu. Seberapa hebat Rasulullah memilih pedangnya diberikan kepada Abu Dujana. Fa akhraja isabatalau hamra fa asaba biha ra'sahu. Abu Dujana setelah diberikan pedang oleh Rasulullah, beliau mengeluarkan talinya dari sakunya, tali yang berwarna merah, lalu diikat di kepalanya. Faqalat al-ansaru, kemudian tentara Islam yang asli Madinah atau disebut al-ansar, akhraja Abu Dujana isabatal maut. Lihat tuh, Abu Dujana sudah mengikat kepalanya dengan tali merah, dengan tali kematian. Wa kharajahu wa huwa yaqul, Abu Dujana melesat memegang pedangnya sambil berpantun, ya. Nah, orang Timur Tengah begitu, ya. Dalam keadaan perang pun sempat untuk berpantun. Kita kan kalau berpantun dalam keadaan pengajian, pesta, ya. Dalam keadaan berperang mereka sempat berpantun, ya. Apa pantunnya? Analladzi ahadani Khalili wa nahnu bisafhi lidin nakhil
alla aqumu dahra fil kayyul adrib bisayfillah wa rasuli. Pantunnya pendek ya. Apa terjemahnya? Analladzi ahadni khalili. Aku adalah orang yang telah diambil janji oleh kekasihku Rasulullah. Dan kami berada di kaki gunung Uhud, di bawah pohon kurma, supaya aku tidak berdiri di barisan belakang. Aku akan menembus musuh-musuh Allah dengan pedang Allah dan Rasulnya. Ya, ini syair dari seorang Abu Dujana. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Az-Zubair bin Al-Awwam, berarti ini perawi pertama ya. Az-Zubair bin Al-Awwam menjelaskan ya bagaimana jalannya pertempuran seorang tentara yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, faja'ala la yalqa ahadan illa qatalahu. Tidaklah Abu Dujana bertemu musuh melainkan pasti dia berhasil membunuhnya. Ya. Mungkin di kitab yang lain ada itu berapa ratus yang dibunuh oleh Abu Dujana ini. Ya. Wa kana fil musyrikina rajulun yad'u lana jarihan illa dhaffafa alaihi. Di tengah-tengah pasukan musyrik ada seorang tentara musyrik yang tidak menjumpai kami terluka. Kami semuanya rata-rata tidak terluka ya. Melainkan ia pasti akan dibunuh. Faja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibihi. Laki-laki tersebut mencoba ingin mendekati Abu Dujana. Az-Zubair bin Awam melihat dari kejauhan itu, kira-kira apa yang terjadi ini. Ya. Ini ada satu orang nih, tinggal satu orang ya. Fada'autullaha an yajma'a bainahuma faltaqoya. Lalu Az-Zubair bin Awam berdoa, mudah-mudahan laki-laki ini juga kalah itu oleh Abu Dujana. Ya, dia berdoa mendoakan saudaranya. Tidak iri ya. Justru beliau mendoakan semoga Abu Dujana juga mengalahkan laki-laki, tinggal satu orang itu ya. Fahtalafa darbataini fadarabal musyrika Abu Dujana fattaqahu bidirqatihi ya. Keduanya saling adu kekuatan. Si musyrik tadi melesatkan pedangnya, kemudian Abu Dujana berlindung di balik tameng, tidak kena ya. Fa'addot bisayfihi. Setelah itu Abu Dujana dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menebaskan fadarabahu Abu Dujana, dan akhirnya si laki-laki tersebut tewas lagi. Udah yang kesekian kali, kesekian ratus kali ya, dibunuh oleh Abu Dujana. Lalu kemudian Az-Zubair ibn Awam tidak puas, terus mengikuti dari belakang, ingin melihat sampai sejauh mana sih kira-kira Abu Dujana ini, apa hebatnya dia sampai dipilih oleh Rasulullah gitu ya. Penasaran ya. Summa am'ana Abu Dujana fi hadis sufufi. Ternyata Abu Dujana terus melakukan penetrasi, masuk lebih jauh ke dalam barisan musyrikin. Ya, kalau orang lain mungkin enggak berani, dia berani ya. Hatta khalasa ila qaidati niswati Quraisyin. Sampailah Abu Dujana menerobos ya, tentara perempuan Quraisy, dan Abu Dujana nggak sadar kalau itu tentara perempuan ya. Wa huwa la yadri biha. Abu Dujana tidak tahu kalau yang
di depannya itu tentara perempuan Quraisy. Qala Abu Dujana mengatakan, ra'aitu insanan yahmisun nasa khamsan syadidan. Ya. Terheran-heran aku melihat seorang wanita, tentara wanita yang menusuk musuh, berusaha untuk menusuk musuh tentara Islam. Ya. Fasomatu lahu falamma hamaltu alaihi saifa walaula faida imro'ah. Ya. Abu Dujana ketika beliau hampir menebas seorang tentara yang ada di hadapannya, ternyata ketika melihat wajahnya dia baru sadar. Ya, tidak disangka itu adalah wanita. Fa'akramtu saifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adriba bihi imra'ah. Beliau memuliakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak jadi menebas tentara wanita. Nah, ini kalau pedang ini digunakan untuk menebas tentara wanita kurang terhormat gitu ya. Biarlah dia dibunuh oleh yang lain saja. Malu, ini tentara Rasul. Ya, tak elok kalau digunakan untuk membunuh wanita. Ya. Wa kanat tilka imra'atu almar'atu hiya, dan ternyata tentara perempuan tadi adalah Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan Sohr bin Harb. Ya, jadi suami istri ini sama-sama panglima, ya, suaminya jenderal, istrinya juga jenderal. Ya. Qala Az-Zubair ibnu Awam ra'aitu Abu Dujana qad hamala sayfa ala mufraqi ra'si Hindi binti Utbah. Abu Dujana ujung pedangnya itu sudah di pertengahan rambutnya, hampir menebas tentara perempuan yang bernama Hindun binti Utbah. Suma adalah saifa anha, lalu kemudian menarik pedangnya. Ya, menarik pedangnya. Tidak jadi. Fakultu Az-Zubair ibnu Awam berkata di dalam hati, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa Abu Dujana tidak membunuh tentara wanita. Ya. Kemudian di sisi yang lain, Syekh Dr. Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala, beliau merekam pergerakan seorang tentara yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatala Hamzatu ibnu Abdul Muttalibi qitalal luyusi al-muhtazati. Ya, Hamzah ini bertempur dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, seperti singa yang mengejar dan menerkam mangsanya. Ya. Qitalal luyusi al-muhtazati, cepat sekali, ya, seperti singa yang mengejar dan menerkam mangsanya. Faqad indafa ila qalbi jaisil musyrikin. Ya. Hamzah juga sama, ya, seperti Abu Dujana, masuk menerobos barisan para kesatria musyrikin. Ya. Yugomiru mugomarotan munqotoan nadiri, ya. Beliau melesat, ya, masuk, ya, memecah barisan para kesatria musyrikin, ya, yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh para tentara yang lain. Luar biasa, ya. Yang kasifu anhu al-abtala kama tatatayyuru
al-awraqi amama riyahi al-hauja kama tatatoyaru al-awraqu amama riyahi al-haujai. Para kesatria musyrikin tewas, banyak yang tewas di tangan pedangnya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Kama tatatoyaru al-awraqu, seperti daun-daun kering yang jatuh terkena angin puting beliung, ya. Belum bisa mencabik-cabik, ya, para pembesar tentara musyrikin. Qabil idhofati ila musyarakatihil fi'alati fi ibadati hamili liwa'il musyrikin fa'alal afa'ila bi abtalihim al-akhirin, ya. Beliau selain terlibat dalam menghabisi para tentara yang membawa bendera musyrikin, beliau berhasil membunuh para tokoh-tokoh, para komandan-komandan perang dari pihak musyrikin. Hatta suri'a wa huwa fi muqaddimatil mubarrizin walakin la kama tusra'ul abtalu wajhan li wajhi fi maidanil qital wa innama kama yaktalul kiram fi halqil zulam fil halqil zulami, ya. Akan tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau akhirnya juga mati, ya. Tetapi terbunuhnya Hamzah bukan karena kalah berhadap-hadapan dengan musuh. Beliau mati karena ada orang yang curang membunuh beliau dari arah yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Ini penjelasannya insyaallah taala di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.